Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Amin, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya keadaan kita sangat luar biasa pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Saya akan pimpin kita semua dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Khususnya pada pagi hari ini, kami mengucap syukur oleh karena keberadaan kami, keadaan kami pada pagi hari ini. Kami mendapati kami sendiri baik-baik saja dan tanpa kekurangan suatu pun kami tiba ke tempat ini. Bukti bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bukti bahwa penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kami, dalam setiap perjalanan kami. Terima kasih Bapa. Bahkan pada waktu kami tidur semalam, Engkau memberkati kami. Engkau menguatkan hati kami, Engkau menjamah kami, Engkau memberikan yang terbaik buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan-Mu yang luar biasa di sepanjang minggu yang kami telah lalui sehingga kami boleh berkumpul lagi di tempat ini. Kami mengucap syukur ya Bapa. Bapa di surga adalah suatu kerinduan buat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Suatu kehausan dari hati kami yang paling dalam untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang bertata atas langit dan bumi. Bahkan langit adalah tatamu dan bumi adalah tumpuan kakimu. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, betapa besar dan panjangnya kebaikan kasih-Mu Tuhan. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia. Bapak terima kasih. Terima kasih banyak ya Bapak. Mau berdoa secara khusus buat setiap kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, kelemahan dalam segala situasi, baik itu keadaan hati kami yang kurang baik, keadaan hati kami yang mengalami kepahitan, keadaan ekonomi kami yang mungkin amburadul, masalah keluarga kami yang tak kunjung selesai. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pujian kami dan setiap firman yang disampaikan oleh hamba. Ada kuasa yang menguatkan kami. Ada kuasa yang mengalir dari surga atas kami semua, menguatkan hati kami, memulihkan setiap kondisi kami, memulihkan keuangan kami, memulihkan masalah kami. Ayo percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan saat kami datang di hadapan pada pagi hari dengan penuh kerinduan dan kehausan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus bekerja dengan dahsyat pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang pertama buat Tuhan kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Dan sila jemaat saya undang untuk bagi berdiri. Kita akan puji karena mengatakan senada dengan surga. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama dengan penuh semangat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan. Amin. Membangkitkan kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Amin. Senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Sama-sama katakan, sama dengan surga. Haleluya. Amin. Engkau hadir buat kami Tuhan.
Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Kita diselamatkan untuk menyembah Allah kita yang luar biasa. Untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Haleluya. Senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, sama dengan surga. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, diselamatkan untuk menyembah. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Yes. Di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Amin. Senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Amin. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Amin. Senada dengan surga. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya mau bagian satu hal. Saya ambil dari Kisah Para Rasul, di mana pada waktu itu Saulus dan Silas di penjara. Apa yang terjadi kepada mereka, mendapatkan masalah, yaitu di penjara. Sehingga cerita, mereka berdoa dan menaikkan pujian. Dan yang terjadi adalah belenggu mereka dilepaskan dan mereka keluar dari penjara itu. Satu hal yang saya bagikan, bahwa setiap kali ada masalah Bapak Ibu jangan lari. Setiap kali ada masalah jangan lari, namun datang doa dan menaikkan pujian. Amin. Karena bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Amin. Beri tepuk tangan dan beri meriah buat Tuhan kita, lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Yang bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibacalah pancinya, Yesus akan sebagai Raja.
Bapak Ibu ikutin saya ya. Kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu ikutin saya ya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu saya akan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita pujikan menyatakan Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Menyediakan Kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh dan lebih sungguh lagi. Kita ucapkan naikkan syukur di hadapan Tuhan, sebab Dia telah tunjukkan kebaikannya kepada kita. Mari kita naikkan korban pujian pada saat ini. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan saat ini. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan segalanya yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Kami percaya Kau itu ya Tuhan Yesus. setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Kau setia, Engkau setia. Bahkan di saat kami tidak setia, Engkau Bapa, kau setia. tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih Terima kasih. setiamu. Kami bangga punya Allah seperti itu. Menyediakan Kami bangga bisa menyembah Allah di atas segala Allah. Kami bangga punya Tuhan di atas segala Tuhan. Semuanya ada satu Tuhan, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Kau setia, kau
di tanah suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang di tanah suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan kami puja Engkau Raja. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan kami puja Engkau Raja. Kami puja Engkau Raja mulia. Beri tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tidak cuma saya persilakan duduk kembali dan waktu saya berikan kepada Bapak Elia untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Begitu kuat lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah membawa kami semakin dibaharui dari hari ke hari untuk mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Untuk Tuhan pakai kehidupan kami sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus mampukan hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk mempercayai firman-Mu, untuk mengerti firman-Mu, dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami mengalami kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya kami mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya dengan kehidupan yang benar sesuai dengan firman-Mu. Kami akan buka hati kami, isilah bejana kehidupan kami dengan firman yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah sukacita yang dari Allah selalu mewarnai kehidupan kita semua, sekalipun mungkin banyak hambatan, tantangan, rintangan, tapi biarlah sukacita itu tidak pernah undur dari kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau mereview kembali apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, sekalipun agak tergesa-gesa karena ada 1000 banteng, tetapi dengan 1000 banteng tidak akan melupakan firman Tuhan. Bahwa kehidupan kita akan melihat kemarin pada bagian terakhir, ketika ada 2 orang yang ada bermasalah antara Daud dan Saul, kita sama-sama melihat Saul emosinya tidak sehat, sementara Daud emosinya sehat. Kita bisa membedakan. Jadi emosi yang sehat dan emosi yang tidak sehat akan menentukan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Tapi kita akan melihat satu hal, ciri Daud yang sehat emosinya, dia bisa mengendalikan diri. Sepanjang minggu ini apakah ada pengalaman Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu harus meluapkan amarah, meluapkan emosi,
tetapi Bapak Ibu bisa mengendalikan diri. Amin. Apa tidak ada masalah sama sekali seminggu ini? Kalau tidak ada masalah, puji Tuhan. Ke depan pasti ada masalah gitu. Saudara, kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengerem kehidupan kita yang seharusnya mau marah ditahan. Mau mengumpat ditahan. Mau mencaci maki ditahan. Itu penguasaan diri. Kemudian juga ciri-ciri emosi yang sehat adalah tidak mau menyakiti. Daud tidak mau menyakiti mertuanya. Daud tidak mau menyakiti orang yang selama ini menjadi mertuanya, menjadi pimpinannya, menjadi mentornya. Tapi dia menyehatkan emosinya dengan tidak menyakiti hati orang lain. Hanya ada dua saja, kita menyakiti orang lain atau kita tersakiti gitu. Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada yang tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu tidak pernah disakiti, berarti Bapak Ibu yang menyakiti, gitu aja. Tetapi kita akan bisa melihat bahwa orang-orang yang emosinya sehat, dia tidak bermaksud, tidak berniat, ada niat dalam hatinya untuk menyakiti orang lain. Biarlah itu kita semua. Amin, Bapak Ibu. Amin. Begitu ya. Kemudian apalagi membunuh. Kalau membunuh tentu hukumannya pidana. Tetapi Alkitab mungkin membunuh tidak langsung serta-merta bawa golok kemudian membunuh. Tetapi begitu ada kebencian, itu sama dengan membunuh. Tetapi dia mengasihi, dia mengampuni, dia tidak dendam, tetap berbuat baik walaupun orang berbuat jahat. Itu ciri-ciri emosi yang sehat. Kuncinya adalah karena Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika orang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka dia juga memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya. Kalau hubungan orang dengan sesamanya tidak baik, bisa dipastikan hubungan dengan Tuhan tidaklah baik. Kalau tidak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana mengasihi yang tidak kelihatan? Bagaimana bisa taat kepada yang tidak kelihatan, kalau yang kelihatan saja tidak taat? Bapak, Ibu, dan Saudara, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan akan menyehatkan emosi kita. Kita mesti sehat spiritual kita dengan membaca Alkitab, dengan rajin beribadah. Kita mesti sehat tubuh kita dengan berolahraga, dengan makan makanan yang sehat, dengan membiasakan kebiasaan yang baik. Tetapi emosi kita juga mesti sehat. Supaya sempurnalah kebahagiaan kita. Jangan sampai kita tiap hari membaca Alkitab, tiap minggu kita beribadah, olahraga setiap pagi, makan sehat, yang orang lain tidak makan sehat, dia makan sehat. Tetapi emosinya tidak terkontrol. Maka kita akan kurang lengkap kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, kita akan belajar bersama-sama perlu kesehatan ini di dalam Filipi pasal 4, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan belajar bagaimana kita menjaga emosi kita tetap sehat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang dipikirkan jangan yang lain. Yang dipikirkan adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap untuk didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang mewarnai pikiran kita, itulah diri kita. Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama supaya kita terjaga dengan baik, tetap bersukacitalah dalam Tuhan. Ayat tadi mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bersukacita itu adalah sebuah pilihan. Jadi sukacita itu pilihan. Kita mau susah, kita mau senang, kita mau bersukacita, kita mau bersedih, sebenarnya itu pilihan. Tinggal mana yang kita pilih. Bisa saja kita punya uang banyak, tapi pilihan kita bersyukur bisa, menggerutu juga bisa. Kenapa cuma dapat segini? Yang lain dapat besar, kenapa dapat segini? Padahal sudah dapat berkat yang besar. Orang punya rumah bisa bersyukur, bisa juga tidak bersyukur. Yang bersyukur puji Tuhan, saya sekarang sudah punya rumah. Tapi punya rumah juga tidak bersyukur, kenapa saya punya rumah seperti ini, enggak seperti yang lain. Jadi sukacita itu pilihan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, Rasul Paulus yang ada di penjara, dia menyampaikan surat ini. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan Paulus menyampaikan ini berada dalam posisi dia di penjara. Di penjara bukan karena salah. Di penjara karena dalam kebenaran. Karena dalam kebenaran harus mengalami penderitaan. Karena melakukan yang benar, maka Paulus berada dalam penjara. Responnya ada dua saja. Bisa saja ngomel-ngomel, bisa saja bersyukur seperti yang diberitakan hari ini. Bisa saja, kenapa saya tidak salah, karena saya sudah benar, saya sudah menjalani setiap aktivitas dengan benar, saya sudah taat kepadamu Tuhan, saya sudah menyampaikan firman Tuhan, saya membuat orang lain bertobat, kenapa saya sekarang ada di penjara? Bisa saja respon negatif, karena itu pilihan. Tetapi Paulus memiliki respon yang berbeda. Dia mengirim surat kepada orang-orang yang di luar. Dia mengirim surat kepada orang-orang yang waktu itu berada juga memang dalam persoalan-persoalan dalam keagamaannya. Supaya tetaplah bersukacita. Ketika Bapak Ibu berada dalam situasi yang sulit, Bapak Ibu bisa juga dua pilihan. Bersukacita atau juga menggerutu. Tetapi emosi yang sehat, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Paulus bersyukur bukan karena situasi yang ada di sekitarnya. Paulus bersyukur bukan karena kondisi dia di penjara, tapi karena hubungannya dengan Tuhan baik. Itu sebabnya dia punya kepastian dan keyakinan yang kokoh. Kalaupun dia harus menderita, kalau toh dia harus mati, dia hanya pikir orang mati itu hanya tutup mata di bumi dan buka mata di surga. Sehingga dia punya keyakinan yang kokoh. Apapun yang aku alami saat ini, aku mesti bersyukur kepada Tuhan. Karena punya harapan yang besar di dalam Tuhan. Sehingga apapun tantangan dan rintangan, tetap bersukacita. Tetap tersenyum. Tetap bersukacita. Jadi bukan ditentukan oleh keadaan kita. Kalau ditentukan oleh keadaan kita bingung. Karena dunia sedang berubah. Kalau kita ditentukan oleh kondisi dunia, kita akan tidak punya jati diri. Ketika kondisi di sekitar kita baik, kita tersenyum. Ketika kondisi di sekitar kita tidak baik, kita menangis. Kadang menangis, kadang tersenyum, kadang menangis, kadang tersenyum. Kalau sendiri lagi, wah itu bahaya gitu.
Itulah sebabnya mari kita tetap menjaga diri. Jangan ditentukan oleh sekitar kita, tapi tentukanlah sukacita itu karena komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi, sukacita itu adalah pilihan. Suatu saat beberapa waktu yang lalu, ketika menjelang Lebaran, biasanya kan tukar uang, ya. Tukar uang di bank untuk sekedar kasih angpo kepada anak-anak kecil. Seperti waktu saya dulu ketika ada Lebaran, saya senang sekali keliling-keliling. Kadang-kadang supaya dapat sangu double, saya ganti baju, itu supaya dapat double gitu. Sampai akhirnya yang punya rumah, loh kayak pernah kesini gitu. Tapi tetap dikasih. Itu dulu sempat nakal begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang sudah tidak lagi, karena nggak ada yang kasih angpo gitu. Bapak Ibu Saudara, ketika dalam antrian yang panjang, biasanya antrian panjang dulu ada nomor dipanggil, dulu waktu itu masih belum ada, sehingga antrian panjang. Ketika antrian panjang ya santai-santai sambil rileks, sambil berdiri antrian panjang. Tapi begitu selesai antrian yang di depan, kemudian baru giliran saya, dari belakang itu nyelonong ke depan. Jadi nyelonong ke depan. Loh Pak, ini tugas, ini waktunya saya. Enggak, saya lebih penting, saya sibuk. Kemudian pegawai counternya juga sama. Bapak minggir dulu antrian berikutnya. Itu bapak itu yang duluan. Tapi akhirnya ya sudah, enggak apa-apa. Ya dalam hati ya apa aja, dia saja yang sibuk, saya juga sibuk. Tetapi saya tidak mau sukacita saya terganggu. Toh ketika saya ngantri panjang, saya tetap santai, tetap rileks. Saya juga tidak tahu orang itu karena di belakang saya. Saya juga tidak tahu orang itu karena sekarang di depan saya hanya lihat punggungnya. Saya tidak mau cemari hati saya, sukacita saya, hanya karena orang yang tidak jelas seperti itu saja. Kemudian ketika orang itu selesai, saya datang dan tukar uang, selesai sudah urusannya. Sukacita tidak terambil oleh sesuatu yang tidak jelas. Kalau Bapak Ibu pas naik kendaraan, ada orang yang nyelip, apa responnya? Kalau respon positif aja, ya mungkin dia sedang nganter istrinya yang sedang mau melahirkan, itu aja. Selesai urusan. Tapi kalau kemudian dikejar lagi, dikebut lagi, dikejar lagi, tidak pernah akan ada selesainya. Bapak Ibu dan saudara, tetap bersukacita. Yesus di kayu salib, dia tidak salah. Dia sudah menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, memberi makan, memberikan pengharapan baru. Tetapi di sana, ketika dia disalib, orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Yesus yang menjadi teladan kita, dia memberikan contoh. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Tapi sikap respon positifnya adalah, ampunilah mereka, sebab tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan, tetap jangan ambil sukacita itu. Jangan tetaplah dalam sukacita. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Andai kata mungkin ada di antara Bapak Ibu, bapak-bapak yang diomeli sama istri. Ada mertua yang difitnah sama menantu. Ada yang bermusuhan antar saudara. Bapak Ibu dan saudara, ketika dimusuhi tidak bisa menyelesaikan masalah dengan saling memusuhi. Kegelapan itu tidak bisa dibalas dengan kegelapan. Tapi kegelapan itu akan kalah dengan terang. Kegelapan itu, kejahatan itu pasti akan kalah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itulah sebabnya tetaplah jangan sampai sukacita hilang dari kehidupan kita. Karena perkara-perkara yang sepele, yang tidak membawa kepada kekekalan.
Yang kedua, berbuat baik. B yang kedua, berbuat baik. B yang pertama bersukacita, B yang kedua berbuat baik. Orang yang emosinya sehat, dia akan selalu berbuat baik. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang emosinya sehat, dia akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau toh dia mengalami akan membalas kejahatan dengan kebaikan, itu emosi yang sehat. Seperti Daud, diperlakukan oleh Saul tidak adil, tapi dia tetap melakukan yang baik. Sampai akhirnya Saul berkata, ternyata benar, aku yang jahat dan engkau yang benar. Kebenaran itu suatu saat akan diakui. Kebenaran itu suatu saat akan diakui, mungkin agak malu-malu mengakuinya. Tetapi suatu saat akan ternyata bahwa kehidupan kita adalah orang-orang yang benar. Itulah sebabnya tetap berbuat baik. Seorang ibu Teresia dari Kalkuta, India mengatakan demikian tulisannya. Bila engkau baik hati, bila engkau berbuat baik, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Jadi beliau menulis begitu. Bila engkau berbuat baik atau engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tetapi bagaimanapun, berbuat baiklah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tetapi bagaimanapun, berbuatlah jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tetapi bagaimanapun berbuat baiklah, bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dengan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dengan mereka. Jika kita melakukan hal-hal yang baik, kita akan tahu ini bukan urusan kita dengan sesama kita, tapi urusan kita dengan Sang Pencipta kita. Itulah sebabnya apapun yang terjadi, mari kita tetap berbuat baik. Bahkan nyanyian berbuat baik, janganlah ditunda-tunda gitu. Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan emosi yang sehat ditandai dengan melakukan hal-hal yang baik, sekalipun tidak mendapat pujian, sekalipun dilupakan orang, sekalipun tidak dianggap, tetapi orang yang sehat emosinya, dia akan tetap melakukan yang terbaik dari dirinya yang bisa dia lakukan. Karena dia menyadari ini bukan urusan dengan sesama, tapi urusan dengan Sang Pencipta. B yang ketiga adalah buang segala kekhawatiran. Dari ayat Filipi tadi kita bisa tahu, janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Tetapi kita melandaskan hidup kita, percaya kepada Tuhan. Karena begitu khawatir itu akan merugikan hidup kita. Orang-orang yang khawatir tidak akan bisa memperpanjang umur kita. Bahkan dulu pernah saya sampaikan ketika kita khawatir tidak akan menolong kita. Kalau kita mengadakan pesta, misalnya kita undang 50 orang, kemudian yang datang 200 orang. Kemudian aduh saya khawatir, nanti gak cukup, saya siap 50 yang datang 200. Apakah dengan kekhawatiran kita, telur yang kita dadar jadi ayam panggang? Apakah mie yang satu piring jadi satu lemper besar? Tentu tidak. Tapi doanya mesti berubah. Tuhan, biarlah 200 orang ini Tuhan berkati sehingga makan sedikit pun mereka bisa kenyang. Kan cukup itu. Jadi doanya positif. Jangan sampai doanya Tuhan semoga mereka semua sariawan dan mereka tidak makan banyak-banyak gitu. Nah, tapi Tuhan berikan mereka rasa cukup. Sehingga ketika mereka makan, mereka cukup dan semua bisa terlayani dengan baik. Bapak Ibu dan Saudara, tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Kalau ada khawatir sebentar, ini waktunya bayar SPP, sudahlah, Tuhan pasti akan cukupkan.
ini waktunya jatuh tempo kreditan. Sudahlah, tidak usah khawatir, Tuhan pasti akan cukupkan. Itu sebabnya untuk menghindari kekhawatiran, hindari berita negatif. Karena berita-berita yang negatif akan membuat kita semakin takut. Berita-berita yang menakutkan pun akan membuat kita semakin takut. Kita mesti harus punya filter. Berita-berita yang kita dengar akan mempengaruhi perilaku kita. Bapak, Ibu, Saudara, sehingga Bapak Ibu boleh bermain di sosial media, tetapi mesti harus ada batasan-batasan yang pasti. Supaya tidak ada pikiran-pikiran yang menghantui kehidupan kita. Ketika beberapa waktu yang lalu kita mendengar, mungkin Bapak Ibu menyaksikan ketika rapat di PBB, diperhatikan bahwa tahun ini bangsa-bangsa akan mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan tahun 2023 itu akan memasuki masa-masa yang gelap. Tetapi saya optimis dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Itu dunia. Indonesia, mari kita akan terus berjalan dengan baik. Itu sebabnya tema tahun ini untuk bangsa kita, pulih dengan cepat, bangkit lebih kuat. Bapak, Ibu, Saudara, situasi bisa saja terjadi, tetapi mari kita akan lebih mengedepankan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ketika kita baca berita, sekarang ekonomi mengalami sulit, tapi ketika kita baca firman Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Coba bandingkan ini. Damai mana kita mendengar? Sukacita mana? Dari ayat ini kita bisa melihat juga, nyatakanlah, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah segala sesuatu keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Jelas firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan ucapan syukur. Bukan nunggu uang banyak dulu baru ucapan syukur. Tapi ucapkan syukur dulu, baru Tuhan akan memberkati kita. Segala sesuatu akan Tuhan lakukan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. B yang keempat adalah berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berdoa, kita akan menjadi rileks, kita akan menjadi tenang, dan kita akan menjadi kehidupan yang punya pengharapan. Terhubung dengan kuasa yang tanpa batas. Ada Allah yang duduk di atas tahta. Dan itulah sebabnya kita naikkan dengan ucapan syukur. Yakobus pasal 5, ayat yang ke-6. Kita bisa perhatikan. Ketika kita berdoa, ayat ini memang ada, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, Allah yang ada di atas tahtanya, Dia akan menolong kita. Kuasa yang tidak terbatas itu akan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan sebabnya kehidupan doa kita harus kita perhatikan. Saya percaya Bapak Ibu berdoa setiap pagi, tetapi saya akan lebih bersukacita jika nongol, muncul di doa pagi via Zoom. Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kita bisa memastikan bahwa kita semua berdoa dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan di pagi hari, supaya sepanjang hari yang kita lalui ada pemeliharaan Tuhan, agar ada pertolongan Tuhan, terhubung dengan kuasa yang tidak terbatas. Kalau kita terhubung, terkoneksi dengan orang-orang yang berpangkat, kita terkoneksi dengan orang-orang yang memiliki pengaruh, tentu kita bersukacita. Tetapi ini kita terhubung dengan kuasa yang tidak terbatas. Sukacita yang Tuhan berikan di hati kita akan lebih dari apapun juga. Itu sebabnya tetaplah berdoa, terhubung dengan kuasa Allah yang tanpa batas.
sehingga akan terjaga emosi kita dengan baik. B yang kelima, berpikir benar. Isilah tiap-tiap hari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Sekali lagi, kita boleh membaca, kita boleh mengikuti di media-media sosial supaya kita tidak tertinggal dengan situasi yang terjadi. Tetapi juga harus diimbangi dengan isi dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak besar di dalam ketakutan, tetapi besar di dalam iman dan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika situasi sulit, kita membaca firman Tuhan, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bukankah hati kita tentram? Sehingga program Gereja Sidang Jemaat Allah dalam waktu 2 tahun, pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu diharapkan bisa selesai dengan baik. Karena bagaimana kita akan mengerti firman Tuhan jika kita tidak membacanya? Ya sudahlah, Pak, kan saya cukup hari Minggu saja dengar khotbahnya Pak Pendeta. Gak cukup dibaca cuma beberapa ayat. Harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya bolehlah kita baca pikiran rakyat, tidak apa-apa. Tetapi Alkitab ini adalah pikiran Tuhan bagi kita semua. Tidak salah kita baca Kompas, tapi firman Tuhan adalah kompas kehidupan kita. Tidak salah Bapak Ibu baca Jawa Pos, Surabaya Pos, tapi firman Allah adalah surga pos bagi kita. Yang akan menuntun kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu juga bisa baca Suara Pembaharuan, tapi firman Tuhan inilah yang membaharui kehidupan kita. Dari hari ke sehari, hidup kita akan sesuai dengan kebenaran Tuhan. 5B ini akan menolong kita menyehatkan emosi kita. Kiranya akan mendorong dan membawa kita. Kita akan terus berpikir benar, karena pikiran kita diisi dengan kebenaran-kebenaran. Kalau pikiran kita diisi dengan barang-barang yang salah, maka tindakan ucapan kita akan banyak keluar hal-hal yang salah. Kalau hati kita melimpah dengan firman Tuhan, maka yang keluar adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu jangan heran ketika melihat mungkin orang keluar mulutnya kok ya kebencian, karena di dalam hatinya tidak ada hal-hal yang baik dalam hatinya. Kenapa orang itu kok yang keluar selalu kata-kata yang baik, tidak pernah keluar kata-kata kotor? Karena di dalam hatinya tidak ada perbendaharaan itu. Tidak ada perbendaharaan kata-kata kotor. Tidak ada perbendaharaan kebencian, kedengkian. Sehingga yang keluar pun hal-hal yang baik. Sekarang apa yang ada, yang terekam, yang tersimpan di dalam hati kita, itu yang akan keluar dari mulut kita. Mari kita tetap berdoa. Jangan putus-putus berdoa. Karena berdoa ini menghubungkan kita dengan kuasa yang terbatas. Kuasa yang tak terbatas itu akan menolong kita. Buang segala kekhawatiran, jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak pernah menolong kita, bahkan menghancurkan kita. Tetap berbuat baik, sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Tetaplah berbuat baik. Dan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji satu pujian. Yesus jamah segenap kehidupanku. Biar Dia menjamah setiap hati kita, supaya kita memiliki hati yang baik, emosi yang sehat. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kuasa Allah yang dinyatakan atas kita. Yesus jamah segenap hidupku dan beri
damai di hatiku. Semua berubah, aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari hari ini kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah kita. Tuhan melakukan yang terbaik kepada kita. Tuhan jamahlah hati kami. Biarlah jiwa kami mengalami kesehatan yang dari Tuhan. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi, Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku, ya Tuhan, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Biarlah pagi ini Tuhan berikan kami kesehatan, bukan hanya tubuh yang sehat, bukan hanya rohani yang sehat, tetapi jiwa yang sehat. Supaya kebahagiaan yang sejati boleh kami alami, sukacita yang sejati boleh kami alami. Kami tidak mudah terprovokasi, sehingga emosi kami tidak terkontrol dan tidak terkendali. Ajarkan kami untuk ditandai dengan buah-buah roh, yang salah satunya adalah penguasaan diri. Kami bisa menguasai diri kami untuk tetap bersukacita walaupun situasi mengharuskan menangis. Kami harus tetap berbuat baik sekalipun tidak terlihat, sekalipun akan dilupakan. Kami akan terus buang segala kekhawatiran yang melanda, yang memenuhi pikiran kami. Kami akan berharap dan bersandar kepada Tuhan. Biarlah kami terus dalam doa, dan Tuhan akan lakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah kami akan isi pikiran kami dengan isi yang benar, sehingga kami terus akan berpikir dengan benar. Mari kita berdiri bersama-sama, mohon kepada Tuhan. Sekali lagi kita pujikan bersama-sama. Yesus jamah setiap kehidupan kami. Yesus jamah segenap hidupku, ya Tuhan, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah jadi baru. Sekali lagi mohon Tuhan jamah setiap kami. Yesus jamah segenap hidupku, ya Tuhan,
dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapa di surga, jamalah setiap kehidupan kami supaya kami memiliki kehidupan yang baru. Dari hari ke hari, biarlah kami semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Rohani kami sehat, tubuh kami sehat, jiwa kami pun mengalami kesehatan yang prima. Berkatilah kami semua sedang jemaat-Mu yang sudah hadir saat pagi hari ini. Berkati kami dengan sukacita yang dari Allah, terus memenuhi kehidupan kami. Berkatilah kami dengan jiwa yang sehat, supaya kami memenuhi firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami yang datang saat hari ini. Berkati nikah rumah tangga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Sukacita selalu mewarnai keluarga kami. Berkat Tuhan selalu mewarnai kehidupan keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap apa yang dijumpai oleh tangan kami. Biarlah pekerjaan kami, pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Baik yang sudah memulai usaha, yang baru memulai, maupun yang sudah menjalankan usaha-usahanya. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Tantangan-tantangan dalam dunia bisnis, biarlah mampukan jemaat Tuhan untuk melaluinya dengan baik, sehingga di tengah situasi apapun mereka tetap hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Kami berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah hubungan kami menjadi hubungan yang sehat. Ketika kami berdoa sendiri, ketika kami membangun mezbah keluarga, ketika kami berdoa secara umum bersama-sama, Tuhan, biarlah perkenanan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan tidak sia-sia, tetapi mendapatkan perkenanan yang dari Tuhan. Kami berdoa, biarlah hari ini berkat-Mu tercurah bagi kami secara berlimpah-limpah. Hamba berdoa, biarlah pagi hari ini anak-anak-Mu yang tidak bisa datang bersama-sama dengan kami, kalau ada yang lemah tubuh karena sakit, hamba berdoa, biarlah Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kuat kembali dan boleh bersama-sama melakukan aktivitas sehari-hari dan boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Mereka yang luar kota, Tuhan menyertai pergi dan pulang dalam penyertaan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam kondisi Tuhan kekurangan, Tuhan memberkati sesuai dengan janji-Mu. Bapa di surga, kami berdoa, pagi hari ini kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan dan keberuntungan akan senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Kami juga serahkan pagi hari ini persembahan-persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkatinya. Baik persembahan misi, persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan-persembahan untuk kemajuan gereja ini, kiranya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, biarlah pagi hari ini, ketika kami akan pulang, biarlah kepulangan kami hanya disertai oleh berkat-berkat-Mu saja. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan pengumuman singkat hari ini. Untuk hari-hari kebaktian tidak ada perubahan. Jadi ikuti informasi yang ada di Info Mafa.
Jika Bapak Ibu berganti nomor atau belum masuk, maka silahkan mendaftarkan nomornya yang baru untuk bisa mengikuti info-info MAFA. Kemudian hari Rabu kita akan ibadah ucapan syukur kemerdekaan RI yang ke-77. Kita akan adakan hari Rabu jam 8 pagi. Dan Bapak Ibu mengenakan baju daerah masing-masing. Jadi yang Jawa pakai pakaian Jawa, yang Batak pakai pakaian Batak, yang Ambon pakai baju Ambon, yang mana dari mana lagi? Dari Manado pakai, yang Sulawesi pakai baju dari Sulawesi, supaya nanti kita kemeriahan ini dengan baik. Tetapi Pak, saya enggak punya baju, hanya pakai baju batik, ya monggo, tidak apa-apa. Jangan sampai nanti karena pakaian, saya enggak punya pakaian, saya enggak datang ke gereja, jangan. Kalau memang bisa diupayakan, setahun sekali kita pakaian daerah untuk kita mau merayakan, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Kemudian juga saya himbau Bapak Ibu Saudara dalam mengisi kemerdekaan, jika di kampung, di RT, RW ada iuran RT, ya ikutlah di sana. Kalau ada kerja bakti, ikutlah di sana supaya kita memang bergabung dengan masyarakat dengan baik. Jangan sampai kita orang Kristen nggak dilihat nggak pernah kerja bakti, kalau iuran RT kok angel temen, jangan. Jadi lakukan dengan baik, kita menjadi berkat bagi bangsa kita. Bapak Ibu Saudara, saya juga akan sampaikan sementara pembangunan break dulu sekitar 2 bulan, dan tukangnya masih ngerjakan di rumah, dan nanti 2 bulan lagi kita akan mulai kerja lagi. Dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan masukan, memberikan ide, memberikan gagasan, mana yang akan dibangun. Kalau perlu digambar, Pak saya usul seperti ini gambarnya. Apalagi dengan, Pak ini dengan biaya sekalian, itu puji Tuhan. Jadi jangan sampai nanti sudah jadi, panitia pembangunan sudah membuat, kemudian baru dikomplain. Jadi kalau ada masukan, usulan silahkan, 2 bulan ini berpikir dengan keras, mana yang akan saya bangun ya, gitu ya. Jadi nanti sampaikan ke kami, bisa ke saya, bisa ke Bu Weni, bisa ke Bu Evelyn, bisa ke Pak Anton. Bapak Ibu Saudara, ini akan kita lakukan ke depan supaya gereja ini akan semakin baik. Menjelang Natal kita juga akan lakukan yang terbaik. Jadi Tuhan akan tolong kita semua. Kemudian juga saya sampaikan bahwa gereja ini juga dapat bantuan lagi dari pemerintah Kota Batu, jadi sebesar 50 juta untuk bangunan ini. Jadi kapan hari dapat dari pemerintah provinsi, tahun ini dapat dari pemerintah Kota Batu, tahun depan dari provinsi lagi, tahun depannya lagi dari Kota Batu lagi gitu. Jadi kita akan terus perbaiki diri dalam fisik dan segala sesuatunya. Tapi karena kita dibantu dari pemerintah, saya juga mengingatkan kalau waktunya bayar pajak ya bayar pajak gitu ya. Jadi karena uang itu uang dari pajak, jadi jangan sampai pajak-pajak, karena begini, gambar dan rupa siapa ini gitu. Kalau gambar kaisar berikan kepada kaisar, kalau gambarnya Tuhan berikan kepada Tuhan. Apa yang jadi milik Tuhan berikan kepada Tuhan, apa yang jadi milik pemerintah kembalikan kepada pemerintah. Jadi baik pajak penghasilan, pajak apapun, Bapak Ibu semua punya NPWP kan? Jadi kalau sebagai warga negara yang baik biasanya punya NPWP untuk kita juga ikut membangun bangsa ini. Jadi jangan sampai kita tidak turut membangun, tapi bayarlah pajak tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Jadi Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati kita semua, tetap bersukacita. Di hari Rabu kita akan doa syafaat bagi bangsa ini, kita akan memeriahkan kemerdekaan kita, dan Tuhan akan dimuliakan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.